Aswad, kita akan angkat tangan istilam kepada Hajar Aswad, mengangkat tangan sebelah kanan terhadap Hajar Aswad dan membaca Bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kita kecup tangan kita ganti daripada mencium Hajar Aswad. Maka Bapak Ibu, kita akan berjalan dari Hajar Aswad, kita akan berzikir, kita akan bertasbih, bertahmid, bersolawat, sampailah kembali kepada Rukun Yamani. Di Rukun Yamani kita disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus sampailah kita ke Hajar Aswad. Itu sudah dihitung satu. Begitulah selanjutnya. Jadi tawaf ini Bapak Ibu ada persyaratannya. Yang pertama, kita mulainya harus dari Hajar Aswad sebanyak 7 kali, jumlah 7 kali, dan berakhir Hajar Aswad. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berwudu. Kita harus berwudu. Jadi di sana kita jaga wudu kita. Ada tadi yang bertanya, kenapa kalau bersentuhan? Ada qaul Syafi'i, itu adalah sudah tempat yang darurat sekali. Kalaupun kita tidak taklid ke mazhab yang lain, kita boleh berwudu seperti Imam Syafi'i tanpa taklid, tetapi kita usahakan kita tidak menyentuh. Ya. Jadi kalau kita tersentuh, itu sudah dimaafkan, karena orang ramai memang susah untuk menghindarkan kita bersentuhan lelaki dan perempuan bagi mazhab Asy-Syafi'i. Okey Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawafu ka salatin, kata Rasulullah, illa inna Allah ahalla fihi al-kalam faman yatakallam fala yatakallamu illa bi khair. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya tawaf itu sama seperti solat. Jadi kalau solat Bapak Ibu harus berwudu, menutup aurat, betul nggak? Begitu juga lah tawaf, kita harus dalam keadaan berwudu dan menutup aurat. At-tawafu kasolatin, seperti solat kata Rasulullah, tawaf itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan, menghalalkan berkata-kata. Dalam tawaf itu kita boleh berkata-kata. Fala yatakallamu, kata Rasulullah, illa bi khair, tetapi jangan kamu berkata-kata kecuali kata-kata yang baik. Paham itu kan Bapak Ibu? Tidak batal kita berkata-kata di sana, tetapi harus perkataan yang baik-baik. Jadi terus kita Bapak Ibu mengkirikan Ka'bah, jangan berputar-putar. Jadi sewaktu tawaf Bapak Ibu, kita tidak boleh menyentuh kiswah ke lampu Ka'bah, ataupun tidak boleh memegang Hajar Aswad atau mencium Hajar Aswad langsung, karena Hajar Aswad itu sudah dibuat wangi-wangian. Ka'bah itu juga tiap hari dibuat wangi-wangian. Jadi kita tadi yang berihram ini, dalam keadaan ihram tidak boleh bersentuhan dengan wangi-wangian. Terkadang dia lihat Ka'bah itu dia pisah, dia kan udah tahu, udah sering di sini, dia tiba-tiba belok ke kiri, keluar dari rombongan untuk memegang Ka'bah ataupun untuk mencium, memegang Hajar Aswad. Sementara kita masih dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram kita tidak boleh memakai bersentuhan dengan wangi-wangian. Dan yang ketiga juga tidak boleh memintas dari Hijr Ismail, kamarnya Ismail. Dia memotong, dia dari sisi potongnya, ya, dia cepat katanya dia potong, dia masuk. Tidak boleh, karena Hijr Ismail itu sudah termasuk Ka'bah. Karena dulu pada zaman Rasulullah tidak ada lagi tidak ada lagi dana untuk membangun itu, makanya terbengkalai seperti itu. Setelah ada dana pada zaman Rasulullah SAW, sahabat berkata, ya Rasulullah, ini sudah ada dana, ada sahabat-sahabat yang berimpak, kita lanjutkan pembangunan Ka'bah. Apa kata Rasulullah? Biarkan itu, karena di akhir zaman nanti umatmu tidak akan bisa masuk ke dalam Ka'bah. Biarkanlah itu terbuka supaya mereka mendapatkan pahala
masuk ke dalam Ka'bah. Jadi itu sengaja Rasulullah SAW tidak bangunkan itu supaya kita di umat di akhir zaman, orang-orang biasa ini berpeluang masuk ke dalam Ka'bah. Itulah Hijr Ismail, kamarnya Nabi Ismail dahulu. Jadi di sana juga sunnah solat, tidak ada solat fardu di sana, tidak sah hukumnya di sana solat fardu, karena itu sudah di dalam Ka'bah. Kiblat itu adalah Ka'bah. Oke Bapak Ibu, jadi tidak boleh masuk memotong dari situ sewaktu tawaf. Dan selanjutnya Bapak Ibu, rukun umrah yang ketiga sama kayak di adalah Batam ya. Batam kan tanah sa'i. merah juga. Oh nggak pernah ke Batam? sa'i ini sebanyak 7 putaran juga, Tanah merah. berawal dari Sofa, Bukit Sofa, menuju ke Bukit Marwah dan berwirid berdoa di sana. Dari Sofa ke Marwah maka dihitung satu. Marwah ke Sofa dihitung 2. Sofa ke Marwah dihitung 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah 7. Berakhirlah sa'i, bergunting, bertahallul, bercukurlah di Bukit Marwah. Mulainya dari Bukit Sofa, berakhirnya di Bukit Marwah. Marwah. Ada jamaah itu dia pikir hitungan sa'i itu seperti tawaf. Sofa Marwah sampai kembali ke Sofa itu dihitungnya satu. Kita tunggu-tunggu, saya masih 5 lagi Ustaz, yang lainnya saya masih 6 lagi Ustaz. Berarti dia sudah 17 kali. Seperti tawaf itu kan Hajar Aswad, ke Hajar Aswad 1, Hajar Aswad keliling-keliling jalan ke Hajar Aswad 2. Dia pikirnya seperti itu. Sofa Marwah sampai Sofa kembali 1, berarti 14 kali. Ya, kenapa lambat? Saya tanya, saya ragu kenapa kami jalan sama-sama. Saya lihat dia selalu di belakang, tetapi jumlahnya tidak sama. Okelah dia ketinggalan karena kami agak cepat sedikit, mungkin tinggalan cuma 2 ataupun 3 kan. Orang yang lambat itu jalan seperti orang tua-tua lambat ya, bisa dia ketinggalan 2 kali putaran. Ini 5, saya 6. Rupanya dibuat seperti itu Pak. Jadi Sofa ke Marwah adalah 1, Marwah ke Sofa 2. Jadi setiap bilangan yang genap itu ada di Bukit Sofa. Ingat, bilangan yang genap itu di Bukit Sofa, yaitu 2, 4 dan 6. Sedangkan bilangan yang ganjil itu ada di Bukit Marwah 3, 5, 7. 1, 3, 5 dan 7. Itu di Bukit Sofa, di Marwah. Kita bertahallul di sana. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, baru rukun yang terakhir adalah bertahallul. Rasulullah SAW mengafdolkan bagi kita sebenarnya, apalagi yang pertama itu, yaitu bertahallul itu adalah bercukur botak ya. Rasulullah SAW sempat mendoakan 3 kali bagi orang yang bertahallul, bercukur itu, dan mendoakan 1 kali untuk orang yang muqassirin, memendekkan saja, menggunting seperti ini. Rasulullah mendoakan 1 kali bagi orang yang umrah dan bergunting rambut. Tapi kalau untuk orang yang bertahallul, bercukur habis jadi botak, itu lebih afdol sebenarnya Bapak Ibu. Itu terpulanglah, terserahlah kepada bapak-bapak. Tapi jangan ibu udah mau bercukur ya, salah dengar ada yang ngantuk ya. Rasulullah mendoakan bagi orang-orang yang bertahallul, bercukur itu 3 kali mendoakan Rasulullah untuk kita. Maka dia pun pulang, dia beli, dia bisa cukur, dia cukur dalam kamar. Sampai bapak itu datang lari, dia pikir orang Mesir yang tidak ada rambut. Itu pernah juga